Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Novitayanti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Hasanul Quran. Saya Jimmy Aditya Maris, NIM 230502035, menyampaikan hasil dari pemaparan PowerPoint yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Al-Quran dan Argensinya. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran adalah firman dari wahyu dan wahyu Allah yang diturunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Sebuah kitab yang tidak terbantahkan, sebuah kitab yang sangat kaya akan segala sesuatu, dan kitab ini merupakan sumber Islam yang sangat kaya akan segala sesuatu, dan kitab ini merupakan sumber Islam yang pertama dan terpenting, pedoman bagi setiap muslim dan bagi seluruh umat manusia pada umat umumnya. Ada beberapa nama Al-Quran seperti Alkitab berarti tulisan atau tertulis, menunjukkan bahwa wahyu ditulis sebagai kumpulan ucapan dan huruf-huruf seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 10, lalu Al-Furqan yang berarti memisahkan, menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebohongan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Lalu Az-Zikr artinya peringatan. Penamaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Izar ayat 9. Lalu Al-Huda artinya petunjuk seperti yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 33. Asyifa artinya obat atau penawar, disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Lalu Nur artinya berita, bagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan alamnya. Untuk memahami ajaran Islam atau kafah, seseorang harus memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dengan benar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap manusia harus selalu terlibat aktif dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran menggunakan sebagai sumber inspirasi untuk pikiran, tindakan, dan inspirasi hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surah At-Tuha ayat 123 dan 124. Artinya, Ya Allah berfirman, turunlah semua dari surga bersama-sama sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Ketiga, Al-Quran adalah korektornya. Sebagai korektor, Al-Quran mengungkapkan banyak hal yang
dibahas dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Hal-hal yang lain dianggap di Al-Quran tidak sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Keempat, membenarkan apa yang telah ditulis sebelumnya di antara kitab-kitab suci yang sebagai pelindung terhadapnya. Kelima, keputusan atas sengketa manusia. Baik, itulah hasil pemaparan poin-poin yang dapat saya sampaikan dari jurnal berisikan Al-Quran dan urgensinya bagi kehidupan manusia. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.